Halo, selamat berjumpa kembali eh, para penonton setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya berbagi informasi tentang pengalaman penyakit saya ini, tolong tonton video saya ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa klik subscribe-nya yang berwarna merah beserta loncengnya. Biar sebagai semangat motivasi saya agar saya selalu bisa berpartisipasi untuk berbagi cerita informasi tentang pengalaman pribadi saya ini. Dan juga sebaliknya agar video ini semakin berkembang, ditonton masyarakat luas. Barangkali bermanfaat buat para penonton setia di channel YouTube Abidi ini. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya ingin flashback, menceritakan masa lalu saya pada saat periode pertama 1 sampai 6 bulan saya terserang yang namanya penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Jadi begini teman-teman, banyak yang nanya, intinya sih tentang gejala yang timbul sama enggak dengan kami-kami semua yang sedang menderita penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Jadi pada prinsipnya semua gejala itu sama, teman-teman. Ada 46, cuman tergantung dari personalitinya, macam-macam. Kalau saya secara pribadi itu ada sekitar mungkin 8-an lah yang signifikan sering muncul itu teman-teman ya, gitu. Setiap hari itu berganti-ganti itu teman-teman. Bahkan yang menyiksa lah gitu penyakit fisiknya ini. Saya bercerita tentang fisik dulu teman-teman ya, tentang apa namanya akibat dari penyakit ini gitu, penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Yang pertama, timbulnya gejala psikosomatik itu menyebabkan gejala fisik yang namanya jantung atau dada berdebar-debar kencang, teman-teman. Itu jantung itu deg 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 terus kayak mau lepas, kayak mau copot, teman-teman. Jantung itu awalnya saya belum mengetahui ini penyakit apa gitu, teman-teman. Akhirnya saya lari ke dokter spesialis jantung sampai sebelum saya mengetahui kalau ini adalah penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Sampai dada terasa panas terbakar di area sini nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan apalagi ada gejala ya, nggak ada gejala yang ditimbulkan dari pikiran aja, sudah kadang-kadang dengan sendirinya fisik muncul. Apalagi kalau misalkan kita memikirkan sesuatu yang stres, itu langsung jantung berdebar, terus dada tuh panas kayak terbakar, teman-teman, di sini tuh. Itu teman-teman, saya panik di situ teman-teman. Saya cek ke EKG, ternyata hasilnya normal. Dokter jantung bilang juga bingung gitu. Itu teman-teman yang pertama gitu, pengalaman gejala saya. Terus yang kedua laginya teman-teman itu penyakit di lambung ya teman-teman ya. Seperti sakit perut, terus kembung, mual, pegah, sering bersendawa gitu teman-teman. Terus ya jadi kalau udah antara pikiran itu kayak mual gitu, kayak pengen muntah itu teman-teman yang saya rasakan itu dulu itu. Saya juga berobat ke dokter spesialis penyakit dalam di USG. Secara penyakit penyakit dalam alhamdulillah normal. Pada saat awal itu didiagnosa oleh dokter spesialis dalam itu penyakit dispepsia atau penyakit lambung. Begitu di USG dari pihak dokter penyakit spesialis dalam, ternyata hasilnya alhamdulillah normal, teman-teman. Memang ada yang namanya batu empedu, tapi masih kecil-kecil. Dokter bilang, terserah mau dioperasi boleh, hubungi dokter bedah lambung. Kalau misalkan nanti juga nggak masalah, nanti dikasih obat untuk apa namanya istilahnya teh pemecah batu empedunya itu teman-teman, asal rutin diminum kata dokter spesialis penyakit dalam. Jadi secara spesifik di lambung saya alhamdulillah menurut dokter spesialis penyakit dalam mah tidak ada masalah gitu teman-temannya itu. Terus yang ketiga laginya saya itu teman-teman sering nyeri apa ya, sakit kepala kayak ditusuk-tusuk paku. Dimulai dari sini nih teman-teman ya, dari kepala atas ini terus ke sini, terus sampai ke sini nih leher teman-teman nih. Kayak ditusuk paku, terus kayak otot ini ya, otot badan itu kayak diikat teman-teman. Jadi kayak kita ngikat tali itu teman-teman. Sakitnya tuh luar biasa teman-teman. Saya komunikasian dengan dokter apa namanya spesialis saraf.
Tuh, berarti kan di sini saya udah 3 dokter ya yang saya di luar dari dokter psikiatri. Pertama dokter spesialis jantung udah saya konsultasikan. Kedua laginya dokter spesialis penyakit dalam karena saya sering mual, sering sakit lambung, begah, bersendawa gitu. Itu teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga laginya gejala fisiknya itu apa? Kepala itu ototnya kenceng. Seakan-akan kayak ditusuk oleh paku, teman-teman. Kenceng di punggung belakang itu. Nggak enak lah teman-teman gitu. Sering itu muncul, sering muncul. Akhirnya saya konsultasi dengan dokter spesialis saraf. Ternyata dokter spesialis saraf memberikan obat gitu. Waktu itu juga belum tahu kalau itu diakibatkan oleh psikosomatis panic attack anxiety ini. Dikasih obat. Obatnya namanya gabapentin untuk pelemas otot. Itu teman-teman. Sudah di situ. Terus istilahnya kadang-kadang pusing sempoyongan gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kalau saya lagi nyetir motor itu tiba-tiba sempoyongan, vertigo muncul teman-teman. Itu biasanya munculnya kalau vertigo saya itu pagi hari sebelum jam setengah 10 pagi ke bawah tuh teman-teman. Dari mulai kita bangun tidur sampai jam setengah 10 gitu. Nanti hilang. Sore muncul lagi pada saat jam 4 sampai malam teman-teman. Itu kebiasaan saya vertigo dulu itu teman-teman, selama menderita penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Dikasihlah saya obat dari dokter spesialis saraf itu gabapentin untuk melemaskan otot-otot yang ada di kepala, di pundak di sini teman-teman ya. Terus dikasih juga obat untuk anti vertigo. Namanya itu flunarizin sama betahistin itu teman-teman. Itu saya berhubungan lagi dengan dokter spesialis saraf gitu teman-teman ya. Gitu. Terus berikutnya saya sering lelah, lemas. Saya nggak melakukan aktivitas apapun itu teman-teman, lemes. Naik tangga aja tuh teman-teman, itu saya udah nggak kuat. Itu makanya saya bingung apakah ini dari apa, konsultasi. Saya di situ minum obat vitamin B kompleks. Tujuannya apa? Barangkali saya memiliki penyakit istilahnya kekurangan vitamin gitu. Saya minum B kompleks teman-teman. Terus minum multivitamin seperti Enervon C, terus Stimuno, itu 3 teman-teman. Saya minum pagi, siang, sore gitu. Karena saking lemasnya, saya berpikir kok saya tidak lari-lari, aktivitas atau bekerja pun saya tidak capek. Tapi seakan-akan kayak lemas teman-teman. Untuk jalan aja itu kayak sempoyongan saya tuh teman-teman. Itu makanya saya konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam di situ. Dokter spesialis penyakit dalam juga bingung, dikasih obat tetap vitamin itu teman-teman gitu ya. Terus yang berikutnya itu teman-teman, saya istilahnya telinga itu sama kepala itu kadang-kadang memang tidak sering, tapi kadang-kadang muncul berdenging tuh teman-teman. Ngeng gitu teman-teman. Di kuping itu atau di kepala itu seakan-akan ada bunyi kayak ngeng gitu. Itu berisik teman-teman. Itu. Saya juga panik di situ. Apa ini ya? Ya Allah, apalagi ini gitu. Itu teman-teman yang sering satu periode itu 1 sampai 6 bulan itu saya masih meraba-raba. Ini penyakit apa sih yang ada dalam diri saya itu? Gitu teman-teman. Makanya saya konsultasi juga sama dokter spesialis saraf udah rutin sama saya sampai detik ini komunikasian sama dokter psikiatri. Terus berikutnya itu teman-teman yang saya rasakan itu teman-teman ya keringat dingin itu teman-teman ya. Terus kayak dingin aja lah gitu. Apalagi kita nyetir motor teman-teman, berasa banget dinginnya itu luar biasa teman-teman. Itu. Jadi saya juga masih bingung gitu. Terus berikutnya juga saya tremor teman-teman. Jadi tangan ini ya, kepala 2 tangan ini merasa kesemutan. Apalagi kita lagi nyetir teman-teman. Yang namanya kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki itu tiba-tiba kesemutan. Tremor teman-teman. Tremor itu. Saya juga bingung juga, ini apa lagi gitu teman-teman ya. Yang dirasakan oleh saya kok saya pikir-pikir banyak sekali gejala yang timbul. Di situ saya masih meraba-raba teman-teman, panik. Terus akhirnya ya seiringnya waktu saya sering berjalan gitunya. Satu demi satu dokter spesialis itu saya putus satu demi satu. Sampai sekarang saya mengerucut tinggal 2 dokter spesialis yang
menangani saya karena pada intinya mereka sudah paham. Oh, ini adalah penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack gitu. Jadi mereka semua akhirnya menyarankan untuk ke dokter spesialis psikiater itu teman-teman. Tetapi dokter psikiater juga bilang, Pak, Bapak tetap konsultasi dengan dokter saraf. Intinya apa? Karena Bapak awalnya punya riwayat tekanan darah tinggi yang 215 itu teman-teman. Jadi tetap saya pun sampai saat ini, walaupun saya sudah mengetahui kalau saya sering muncul gejala fisik ini diakibatkan oleh psikosomatik panic attack anxiety ini, saya pun teman-teman tetap berkolaborasi dengan dokter spesialis saraf. Intinya apa? Saya khawatir, takut yang namanya penyakit hipertensi saya itu muncul kembali. Makanya saya selalu rutin sebulan itu 2 kali dokter saya kunjungi teman-teman. Dokter spesialis penyakit spesialis penyakit psikiatri dan dokter spesialis saraf itu teman-teman. Saya dikasih obatnya. Sampai sekarang pun saya masih minum teman-teman ya. Terus saya juga masih sewaktu-waktu dia bilang, Pak, kalau yang obat dari saya, kata dokter spesialis saraf, diminumnya pada saat kambuh saja. Karena pada prinsipnya Bapak itu terkena penyakit psikologis, artinya psikosomatis, panic attack anxiety ini. Itu yang diminum rutin setiap hari ya Pak. Adapun kalau dari saya, kata dokter saraf, diminumnya bila mana kambuh. Seperti Bapak misalkan nih, kambuh nyeri otot yang belakang seakan-akan kram, Bapak minum itu obat dari saya, seperti obat gabapentin. Bapak muncul vertigo, puyeng kelayangan, Bapak minum obat dari saya, kata dokter spesialis saraf, seperti obat betahistin atau flunarizin. Terus yang rutin adalah Bapak minum dari saya setiap hari itu diminumnya duhur, teman-teman, adalah obat clopidogrel, yaitu untuk peredaran darah dari aliran otak ke jantung. Itu yang kata pesan dokter spesialis saraf yang harus dirutin. Obat dari saya hanya satu. Dari 5 obat itu, satu yang diminum rutin setiap hari dibarengi dengan dokter spesialis psikiatri itu teman-teman. Dokter psikiatri ngasih 2 obat untuk pagi dan siang hari. Sore hari. Nah, siangnya saya dikasih obat clopidogrel itu untuk jantung itu teman-teman ya, peredaran darah di otak sama jantung. Itu teman-teman. Jadi sampai detik ini saya masih berobat ke 2 dokter spesialis, yaitu dokter spesialis psikiatri dan dokter spesialis saraf. Dua-duanya pun saya masih minum obat jumlahnya 3. Pagi dan sore obat dari dokter psikiatri, siangnya obat dari dokter saraf. Sisanya obat yang dari dokter spesialis saraf diminum bila mana kambuh. Ya itu saya bilang tadi, kata dokternya bila mana Bapak sakit kepala atau vertigo, itu minum Pak obatnya gitu. Makanya jumlahnya pun nggak banyak obat dari dokter spesialis saraf. Itu teman-teman kisah periode pertama saya pada saat saya terkena yang namanya psikosomatis panic attack anxiety ini di 1-6 bulan pertama teman-teman gitu. Setelah sekarang saya sudah mengetahui semuanya, sekarang pun saya 7 bulan sampai hampir 1 tahun ini tetap mengkonsumsi 3 obat itu teman-teman. Dan saya pun tetap pada saat saya kambuh misalkan vertigonya saya minum teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang sedang merasakan menderita penyakit ini tetap semangat. Ya seperti saya tadi, alangkah baiknya teman-teman itu cari penyebabnya dasarnya dulu. Seperti saya tadi, coba kalau teman-teman merasakan dalam tubuh teman-teman itu sakit, kontrollah ke dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Jantung berdebar, apakah ini saya sakit jantung? Ternyata dasarnya tidak ditemukan, begitu di EKG saya sehat. Terus yang kedua lagi saya saraf, teman-teman. Saraf. Begitu saya discan kepala, ya alhamdulillah sih normal teman-teman gitu. Itu teman-teman. Cuman memang dikatakan stroke infark karena awalnya saya hipertensi 205 teman-teman gitu. Makanya saya sampai sekarang pun yang ada hasilnya itu saya nggak lepas gitu. Nah, terus yang ketiga laginya kayak lambung teman-teman. Itu lambung dokter spesialis dalam sudah memutuskan bahwa Bapak ini nggak ada masalah di asam lambungnya, aman. Cuman Bapak memang ada batu empedu, itu masih kecil. Tapi saya kasih obat aja Pak ya untuk menghancurkan batu empedu. Rutin minum katanya gitu. Kalau nggak Bapak operasi. Tapi saya untuk operasi nanti dulu teman-teman ya, karena belum siap. Karena saya masih menderita penyakit anxiety ini. Rencananya saya pengen saya sembuhkan dulu penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini teman-teman. Jadi untuk para teman-teman jangan beralibi kalau punya penyakit itu, jangan istilahnya menebak-nebak. Alangkah baiknya Anda merasa sakit kepala cepat datang ke dokter spesialis saraf. Anda merasakan lambung cepat datang ke dokter spesialis penyakit lambung. Cari dasarnya dulu. Kalau kata mereka sehat teman-teman, baru teman-teman itu
coba kontrolkan ke dokter psikiatri. Nah, buat teman-teman yang kebingungan dalam masalah biaya, ini masukan saja dari saya. Saya juga pakai BPJS, teman-teman. Gitu. Jadi semuanya ditanggung sepenuhnya oleh BPJS, di cover, teman-teman. Tidak perlu takut. Saya 5-5-nya di cover BPJS, teman-teman. Gitu. Itu teman-teman, manfaatkan BPJS gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman coba, mungkin kalau teman-teman berkenan ikutin langkah saya. Memang setiap orang punya pandangan beda-beda, kita tidak bisa disamakan. Tapi ini pengalaman pribadi saya, teman-teman. Saya begitu sakit timbulnya gejala fisik ini, saya cari gejala dasarnya dulu. Sakit jantung, saya EKG, dasarnya nggak ada, ternyata sehat, kata dokter spesialis jantung. Terus lambung, saya di USG, gitu teman-temannya, USG gitu. Ternyata dasarnya saya sehat, asam lambung nggak ada, itu. Hasilnya keluar bagus, alhamdulillah. Memang cuma ada batak empedu, itu kecil katanya teman-teman gitu. Nah, yang ada dasarnya itu yaitu kepala, saraf kepala itu saya kena, katanya ya istilahnya ya itu ya teman-teman. Makanya saya masih berobat yang ke dokter spesialis saraf gitu. Sekarang 2, karena apa, saya awal sakit itu dari hipertensi dulu teman-teman gitu. Jadi seperti itu teman-teman, cari dasarnya dulu ke dokter yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan Anda merasakan penyakit. Setelah dikatakan sehat ataupun Anda ada gejala penyakit, kalau ada gejala penyakit lanjutkan ke dokter yang berkompeten itu. Kalau tidak ada teman-teman, boleh teman-teman konsultasikan dengan dokter psikiatri. Kedua lagi teman-teman, tentang masalah penyakit psikologisnya seperti ketakutan. Benar teman-teman, ada. Saya pada saat itu belum memahami. Kok tiba-tiba saya mendengar ambulan, mendengar berita kematian, kok saya langsung panik. Itu teman-teman, langsung kayak pengen pingsan itu teman-teman. Saya belum paham juga gitu teman-teman ya. Memang benar itu teman-teman. Itu muncul dengan sendirinya kalau penyakit ini teman-teman ya. Saya juga ngerti. Awalnya saya hipertensi kok bisa timbul seperti itu teman-teman ya. Ketakutan terus ketakutan terhadap kabar atau berita-berita yang buruk bila kedengaran sama saya itu teman-teman, saya jadinya lemas. Terus akhirnya jadinya apa ya? Kayak mau pingsan teman-teman. Makanya saya sama keluarga, terima kasih buat keluarga besar saya, I love you. Keluarga besar dari istri juga I love you. Untuk istri setia saya, I love you juga. Kalian adalah penyemangat hidup saya. Terima kasih untuk seluruh keluarga, istri yang telah mensupport saya. Dan juga buat teman-teman dulu saya yang di kantor MMU, terima kasih atas support kalian. Kalian sangat baik ke diri saya. Makasih teman-teman semuanya, teman-teman MMU. Itu saja sekilas informasi saya teman-teman tentang pengalaman di periode pertama itu. Sabar, tawakal, jangan pernah menyerah teman-teman. Insya Allah akan ada hasil gitu. Tidak bisa dipungkiri istilahnya kerja keras itu akan membuahkan hasil teman-teman. Tetapi walaupun akan mendapatkan hasil, jangan lupakan dengan doa. Jangan lupakan Sang Maha Pencipta Allah. Karena apapun itu kun fayakun, atas kehendaknya lah kita itu sembuh. Ataupun kita itu sakit teman-teman. Itu saja teman-teman pesan dari saya. Oke, jangan lupa teman-teman sekali lagi tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman ya. Biar menjadi motivasi saya agar saya semangat untuk selalu mengupload video-video tentang pengalaman penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Dan agar video saya ini cepat berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.